Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Furqan Lovers, bertemu lagi bersama saya Edi Sapril, tentunya dalam acara podcast SDIT Al Furqan Palembang. Hari ini spesial sekali karena tema kita merupakan perjalanan dua dasawarsa SID Al Furqan Palembang, milad ke-20 mengabdi untuk negeri. Tentunya Furqan Lovers, kalau temanya spesial, tamunya juga harus spesial. Alhamdulillah, berada di samping kita sudah datang Direktur SID Al Furqan Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Emil Rosmali, SEMMM. Assalamualaikum Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Emil ya? Alhamdulillah sehat. Kami alhamdulillah bahagia Pak Emil bisa hadir pada hari ini. Insyaallah. Tentunya dengan keadaan kita sekarang lagi merayakan atau euforia ke-20 ulang tahunnya SID Al Furqan Palembang. Oh iya. Apa yang melatar belakangi Pak Emil, tentunya kan 20 tahun ini kan panjang Pak Emil perjalanan dari SID Al Furqan Palembang. Apa yang melatar belakangi awalnya berdirinya SID Al Furqan Palembang ini? Oh iya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita sapa dulu ya. Siap. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Dapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir di sini. Amin. Dan tercapai semua doa-doanya, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya mengenai 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun atau disebut juga dua dasawarsa ya. Satu dasawarsa 10 tahun. 20 tahun dua dasawarsa. Yang pasti umur semakin bertambah. Ya. Umurnya bertambah. Dulu muda, sekarang sudah tua. Sudah. 20 tahun yang lalu masih muda saya. Iya. Ustadz juga 20 tahun yang lalu belum di Al Furqan ya? Belum. Baru 3 yang di sini ini belum. Betul. Tapi alhamdulillah saya dengan almarhumah istri, ya, semoga mendapat kebahagiaannya di alam sana bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu dimulai di tahun 2003. Kalau 20 tahun kan berarti kan dikurang 20, 2003 ya? Ya, flashback 2003. Ini kan pertanyaannya, apa tadi? Sepanjang 20 tahun ini? Sejarahnya. Awal berdirinya. Bisa kalau mahasiswa ini berapa ya? 20 SKS ya? Sharing ke saja. Ya namanya sejarah ya. Sejarah kan pasti berjilid-jilid. Tapi kita padatkan saja bahwa diawali dari berdirinya ini adalah itu juga merupakan suatu rangkaian rangkaian hijrah. Ya, saya menyebutnya hijrah. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau saya mungkin hijrahnya dari satu tempat ini ke tempat ini. Dulu saya karyawan Pusri ya. Jadi 2002 saya naik haji bersama almarhumah. Kemudian 2003 kita mendirikan ini Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al Furqan. Kenapa mendirikan? Karena sudah ada ancar-ancar 2004 mau check out. Oh gitu. Mau resign ya. Karena satu dan lain hal. Kemudian terbentuklah Sekolah Islam Terpadu Al Furqan. Namun didahului dengan dakwah dan pendidikan dari sisi yang lain ya. Sebelum jadi sekolah itu kita ada kegiatan-kegiatan juga. Itu dakwah itu memang dari tahun 2003 ya? Kalau dakwah sudah dari tahun 2000 ya. Jadi kita sering mengadakan pengajian di sini. Jadi lokasi ini dulu ada tiga gedung. Pertama masjid. Kemudian gedung Darul Jannah itu ya. Dulu kecil dulu. Kemudian ada lokal yang paling tua tuh lokal yang sebelah sini tuh. 2 lantai. Ya, jadi sebenarnya dulu ini kan tanah wakaf ya. Sejak awal berdirinya sudah kita wakafkan. Karena bukan bidang mau dikerjasamakan sama siapa gitu yang pengalaman. Ya. Ada Muhammadiyah, ada teman-teman dari PKS, ada dari macam-macam datang. Termasuk ke Agim juga dulu ya. Dulu tahun-tahun itu kan lagi rame-ramenya ya. Ustadz-ustadz muda ya. Tapi satu pun tidak ada yang kena, sehingga akhirnya dijalankan sendiri aja deh. Jadi rupanya kita yang harus belajar. Jadi rupanya Allah mentakdirkan harus dikerjakan sendiri.
Jadi akhirnya ya belajar ke Jakarta, ke Bandung, kemana-mana. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim dimulainya tahun 2003 Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon ini dengan 2 lantai 6 kelas, 3 bawah 3 atas. 2 lokal jadi kantor, kemudian sisanya TK dan SD. Kecil. Dan ya, sana kosong dulu tuh, hanya lapangan-lapangan aja sama pohon-pohon. Saya lihat fotonya. Dan kantornya di ruko depan. Oh, masih di ruko depan? Yang jadi lobi hotel itu dulu ruko tempat penerimaan murid baru. Di situ ada saya, ada Bu Dwi Murni, ada Pak Warman dulu ya. Oh, masih ada Pak Warman ya. Itu lagi, dulu pas ya, udah lama sekali ya. Jadi kita dulu bertiga di situ. Jadi Pak Emil langsung terjun langsung di situ. Oh iyalah, all in. Jadi direktur ya, jadi penerimaan murid baru, bagian pendaftaran segala macam. Banyak bagian. Budi keuangan, Pak Warman administrasi. Dulu kan pikirnya baru buka, ya. Di mana-mana yang namanya baru buka kan pasti kan paling masih dikit gitu ya. Bisa dihandle lah. Nggak taunya kayak air bah datang, itu langsung penuh. Langsung tahun pertama Pak Emil. Pak Warman. Ini gimana ini? panik juga, panik nggak? Guru-guru kan kita siapkan juga dalam jumlah yang terbatas kan, karena nggak nyangka. Rupanya langsung di tahun pertama itu Pak Emil. Iya, langsung penuh ya. Saya kira kan kelas paling cuma 10 gitu ya, atau 7 gitu ya. Sambil belajar sambil jalan kan, learning by doing gitu ya. Tapi ternyata langsung full. Wah, jadi akhirnya belajar cepat. Semua belajar cepat, termasuk juga ya banyak minta nasihat, silaturahmi ke teman-teman yang sudah duluan mendirikan sekolah. Nah itu sejarah awal. Dengan berjalannya waktu, mulailah berdatangan para mujahidin dan mujahidah, ya, para guru-guru, ya, ustadz dan bunda-bunda, ustazah yang bergabung di sini, sehingga bersama-sama belajar. Kemudian juga dari sisi pembangunan, di 5 tahun pertama nih ya masih dari uang sendiri bertahap ya. Kalau ada duit lebih bangunkan, akhirnya naik lantai atau samping gitu ya, bertahap. Ya kira-kira itu sejarah awal. Menarik sih Pak Emil, karena memang yang kita suka itu kan memang dari ownernya langsung bekerja langsung Pak Emil ya. Mudah-mudahan juga apa yang dicita-citakan juga terus meningkat Pak Emil, karena memang sejarahnya menarik, berbeda dengan ada beberapa sekolah yang langsung besar Pak Emil ya. Kalau kita kan memang kalau istilahnya merangkak Pak Emil dan berjuang. Alhamdulillah dengan perjuangan itu Al-Furqon sekarang dikenal oleh masyarakat dan insya Allah akan dikenal dengan masyarakat Sumatera Selatan ataupun Indonesia pada umumnya nanti. Tentunya Pak Emil dalam perjalanan SID Al-Furqon ini sangat banyak sekali tantangan. Semakin tinggi angin semakin banyak menerpa. Kira-kira tantangan yang dihadapi itu dari faktor atau sektor apa saja Pak Emil kalau bisa kita ketahui? Kalau tantangan itu kan apa namanya ya, sudah ujian ya, cobaan. Kalau kita menyatakan hijrah dan beriman, jangan kira tidak akan uji lagi kata Allah ya. Jadi kalau kita mau semakin baik, siap-siap diuji. Dan ujian dan masalah yang ada itu takdir yang harus kita ridho nerimanya. Karena semuanya kan dari Allah ya. Masya Allah. Semua Allah yang kasih masalah, yang ngasih ujian, cobaan. Terus kitanya jangan ngeluh, terima ridho. Kemudian minta untuk dicarikan jalan keluarnya. Sudah banyak nikmatnya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi jangan tiba-tiba putus asa, ada masalah. Justru itulah cara Allah untuk membuat kita jadi semakin beriman dan bertakwa. Jadi kalau masalah banyak ya namanya hidup, apalagi memanage sebuah lembaga ya, yang isinya banyak orang ya, dari segala sisi ya, dan belum dari orang tuanya ya, problem-problem 5-10 tahun saya masih terlibat langsung ya. Jadi mungkin dari internet juga ya, ikutan semua ya, termasuk kalau ada apa masalah ikut terjun langsung ya. Cuman alhamdulillah berkat dukungan semuanya, juga berkat doa-doa semuanya. Yang penting doa ya, doa yang menembus langit katanya ya. Semua bisa diselesaikan dengan baik.
Ya. Tentunya memang masalah itu Pak Emil kalau datang kan kita bisa mengatasi, naik level Pak Emil. Ya, kita bisa naik kelas insya Allah. Ya, tapi yang penting jangan putus asa. Ya. Kalau belum dikabulkan, ya sabar, ya kan? Rasulullah, nabi-nabi itu berapa tahun minta sama Allah baru dikabulkan. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu 86 tahun baru dapat anak. 86 tahun. Nabi Muhammad berapa tahun? Coba baca sirah-sirah betapa perjuangan. Padahal ini para nabi yang insya Allah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad juga seperti itu. Ya kan? Nangis-nangis belum dikabulkan sama Allah. Ada waktunya. Jadi kita apalah? Belum apa-apa. Jadi kalau ada ujian, terima, ridho sebagai ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, terus dijalanin sambil terus ikhtiar dan berdoa. Makanya semua ujian dan tantangan kita bisa diselesaikan. Amin. Kalau belum selesai sekarang, mungkin nanti. Ya, dijalanin aja. Adem kalau Pak Emil ngomong. Masya Allah. Iya. Jadi saya terpesona dengan penjelasan Pak Emil. Tentunya Pak Emil dalam perjalanan 20 tahun ini ada momen haru atau momen berharga atau momen bahagia yang menyentuh kolbu atau hati Pak Emil. Kira-kira kalau boleh tahu, mohon izin Pak Emil, apa sih momen terharu atau momen berharga atau momen bahagia yang Pak Emil pernah rasakan selama di Masjid Al-Furqon Palembang ini? Iya. Jadi kalau haru ya banyak juga ya, momen berharga banyak sekali yang bisa saya dapatkan dari sini. Karena kan awalnya saya ini kan di BUMN ya, kemudian masuk yang nggak pernah dari kecil punya cita-cita ada di lembaga pendidikan Islam seperti ini. Belum ada. Zaman saya dulu kan dikotominya dikotomi pemisahan antara pelajaran agama dengan umum kan, dan waktunya sedikit ya. Betul. Ini rombongan yang sekulerismenya lebih banyak dari sekulernya daripada jadi. Iya. Harunya itu ya ketika ada permohonan doa untuk bisa hati ini tenang, kemudian Allah berikan hidayah. Karena hidayah kan diminta ya, bukan datang dari langit jatuh. Diminta, aku nih pengen bahagia, pengen ini, tunjukkanlah tempat yang terbaik yang bisa selalu mengingatmu. Gitu. Dan Allah itu kan menyampaikannya dalam beberapa ayat ya, bahwa romantis ya. Jika engkau ada masalah, kalau nggak salah di surat At-Taubah ya, kalau ada masalah, aku akan mendatangimu, mendekat kepadamu. Masya Allah. Ya. Romantis. Jadi nggak usah takut, aku ada di dekatmu. Ya kan di sini kan, lebih dekat dari leher. Makanya kalau kita mencintai Allah, meletakkan Allah di dalam hati, Allah akan meletakkan diri kita di dalam hatinya Allah SWT. Jadi takut apa lagi ya? Yang menciptakan kita ini kan sudah mencintai. Makanya kalau doakan berkah rahmat, itu yang paling barokah rahmat itu kan cinta. Pengajian terus, tapi kalau nggak dicintai Allah untuk apa? Cuman kelihatan di dunianya aja pengajian, tapi mencari cintanya itu. Makanya ada buku saya ya, udah dibaca belum ya? Mencari cinta Allah. Jadi hidup ini mencari cinta. Kalau sudah dicintai, udah disayang ya, apa aja. Ustadz sama istrinya cinta ya. Nah, karena cinta ngalah terus kan. Bukan berarti takut ya. Itu karena cinta. Iya betul. Nah, jadi apa yang diinginkan diberi apa ini karena cinta. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi yang haru-haru banyak ya. Karena hidup ini perjuangan ya. Hidup ini memilih, kita diberi akal. Betul. Ya, jadi memilih mau jadi baik atau mau jadi tidak baik. Milih kita. Jadi dan terutama pilihan kita adalah berakhir dengan baik. Husnul ya, tidak su'ul. Ya. Kita milih. Kita yang milih. Ya. Kita yang menentukan. Jadi istilah muda foya-foya itu nggak ada ya. Mati batuk surga nggak ada. Sejak muda, sejak kecil sudah harus memilih. Mau kemana jalan-jalan. Itu pun masya Allah luar biasa ujian cobaannya, fitnahnya, orang yang hasad dan dengki ya. Itulah. Ada pasti Pak. Sejarah berulang dari zaman Rasulullah, sejak zaman Nabi Adam, ketika pembunuhan pertama terjadi, ya kan? Itu kan kalau kita baca Al-Quran itu kan sebenarnya kan peristiwa yang berulang-ulang, yang memang disuruh kita mengkaji, mentadaburi bahwa kejadian yang dulu pun terjadi pada saat sekarang.
Dan gitu. kita disuruh merasakan ini kan. Memahami, merasakan, ya. Dan bisa menjalani. Dan menjadi alif lam mim zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Artinya menjadi pegangan hidup kita ya. Ada kitab Al-Qur'an yang berisi semua peristiwa hidup. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Pahami dan tadabburi, insya Allah semuanya bisa baik-baik saja. Masya Allah. Kalau ngobrol sama Pak Emil lama ini waktunya Pak Emil, tapi kita ngopi dulu Pak Emil. Iya, silakan. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kopi sehat. Kopi ya. Radik. Bismillah.